Warung Radio Bright. Kita harus tahu investasi. Kita minum kopi lagi dan kita nikmati apa nih gorengan-gorengan yang ada di depan ya nih. Acara Stop by at Warung Radio Bright. Secara resmi. dan Mantap. Poin. kenapa kalau orang Indonesia minum kopi setelah minum? Lo tahu nggak? Biar gaya doang. Iya, kalau nggak begitu nggak keren bro. Kita sama apa Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brothers. Apa kabar? Mungkin Brothers agak bingung kok suasananya agak beda nih di studio Radio Bright. Yes, Radio Bright sekarang punya program baru yang namanya Warung Radio Bright. Inilah kami. Dan selamat datang di Warung Radio Bright. Tempat nongkrong, tempat ngobrol santai, tapi memberi makna dan arti. Serta kita akan mencari solusi bagaimana tamu-tamunya Warung Radio Bright akan merepresentasikan apa yang mereka sedang lakukan dan aktivitas seperti apa yang mereka sedang kembangkan. Brothers, jangan kemana-mana. Topik awal kita adalah mari kita mulai bisnis kopi dan bagaimana rahasianya para pelaku ini menjualan kopi dengan tidak memaksa tapi menghasilkan. Oke, brothers, sekarang saya akan perkenalkan tamu saya yang ada di sebelah saya yang memiliki brand kopi ini. Biar nanti beliau yang akan menjelaskan apa ini. Bung Dhani Indrianto. Selamat datang Bung Dhani. Selamat datang di Warung Radio Bright. Radio. Hey. Mantap. Mantap ya Bang Dhani. Luar biasa. Bang Dhani, sehat ya? Ya, sehat. Oke, siap Bang Dhani. Sebelum kita masuk ke sesi 1, Ya. kita sapa dulu pemirsa radio Warung Radio Bright. Ini maaf nih, masih sesi pertama nih, jadi masih agak kikuk. Iya. Memang kalau yang pertama bicara warung udah pas deh. Pasti cocok Bang Dhani kayaknya ya. Iya. Oke, brothers, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ini para operator yang ganteng-ganteng ada di belakang. Halo. Untuk acara Warung Radio Bright. Bung Dhani, Ya. ini ada hal-hal baru yang ingin kita gali nih di Warung Radio Bright. Hal yang sangat simpel yang kita akan diskusikan ya Bung Dhani. Bung Dhani, boleh nggak Bung Dhani ceritain dulu nih, siapa Bung Dhani dan kenapa ada di dunia bisnis kopi ini? Yang kedua nih Bung Dhani sekalian langsung dijawab, apa nama brand ini dan kenapa namanya brand itu? Iya. Silakan Bung Dhani. Oke, kalau saya sendiri kan memang background awalnya itu dosen ya. Wah. Terus mengkonversi ke dunia konsultan. Waduh. Jadi awalnya saya dosen di Universitas Jayabaya. Oke. Terus saya risetnya itu di CECT Trisakti ya. Terus dalam perkembangannya itu kan itu dikonversi menjadi konsultan. Jadi sejak awal selesai kuliah itu saya udah biasa keliling beberapa kementerian tuh untuk riset-riset. Itu awalnya gitu. Cerita kopi ini sendiri sebenarnya karena saya punya program itu webinar yang selalu kita buat gratis awalnya. Oke. Oke ya, untuk Webinar. seluruh. Oke. Ya kan, untuk seluruh Indonesia. Nah itu saya melihat ada problem di Indonesia itu persoalan komunikasi pembangunan sebenarnya. Waduh, dalam banget nih. Iya, dalam banget gitu kan. Sebelum bisnis kopi udah Ini lebar. cerita yang dalam-dalam dulu. Benar. Ada persoalan komunikasi pembangunan di mana setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat
sampai ke level bawah itu ada gap gitu. Nah, memang kita awalnya membuat model-model webinar tuh sosialisasi dan segala macam gitu ya. Nah, di setiap acara webinar itu kita selalu memberikan door prize. Door prize seperti biasa orang kaya kan kasih door prize. Iya, bagi-bagi hadiah ya. Bagi-bagi hadiah. Nah, saya selalu bagi kopi. Oh. Jadi awalnya kopi itu saya bagikan untuk door prize peserta webinar. Kita kalau peserta webinar ini kalau kita adakan itu mesti yang hadir itu lebih dari 15 provinsi nih. Jadi besar ya. Nah, kita bagikan kopi. Kadang kita bagikan buku. Nah, kopi ini kebetulan saya kan alumni SMA 1 yang angkatan 86. Oke. Kita saya waktu itu punya kebun kopi itu teman-teman kebetulan angkatan 90. Oke. Ya udah, biasa kopi. Sesama anak budut ya berarti. Sama ya? anak budut. Nah, cuman dalam perjalanannya itu orang taunya jadi saya kayak punya kopi kan. Jadi banyak pesanan datang. Banyak pesanan datang, padahal kita ngasih door prize gitu kan. Nah, dah. Karena banyak pesanan datang sampai satu titik tertentu ada problem nih di penyediaan produk. Oh, oke. Gitu. Karena banyak permintaan ya. Ya, karena banyak permintaan. Akhirnya dari situ ya itulah awal muasal akhirnya saya coba mengembangkan ada beberapa kebun kopi yang lainnya. Dan ternyata di anak 86 juga itu kan banyak yang punya kopi, yang punya kebun ada eksportir gitu, cuman nggak kelihatan. Iya. Cuman karena sekarang mulai masuk ke dunia kopi jadi terlihat. Gitu. Okay. Awalnya itu ya. Jadi awalnya dari awal pemberian door prize untuk prize. acara webinar yang diikuti oleh hampir 15 provinsi itu tadi ya. Iya. Kemudian terbetik karena banyak permintaan ya, ternyata kopinya asik nih gitu. Iya, karena banyak permintaan, kita juga nggak pernah berpikir ke sana. Minta bantuan dari kawan, tetap ada problem, sehingga kita harus ambil jalan keluar. Dan mulai mengkoordinir teman-teman yang punya usaha kebun kopi. Iya. Maka terbentuklah bisnis yang sekarang. Bisnis sekarang, tapi dari bisnis itu juga kan kita harus memilih. Ya. Dari hulu sampai hilir, waktu itu saya pelajari main di kebun nih, di pertaniannya nih, kebun kopi, main di penampungan yang pertama, atau kita main di retail. Iya kan? Karena saya bukan orang sakti, nah saya cari yang paling murah. Yang udah jadi? Iya, main di retail. Nah, di Lalah ada teman kita juga dari SMA 1 tuh yang punya pabrik untuk alat roasting. Gitu. Jadi saya ya akhirnya jadi tercipta nih dari hulu sampai hilirnya. Cuman saya nggak bermain di hulu karena saya tahu persoalannya demikian besar gitu kan. Saya nggak bisa lah di situ. Saya main di hilir. Hilir juga nggak main sampai ke kafe-kafe nggak. Saya hanya jual bubuk kopi dengan biji kopi. Ya kan, bubuk kopi, biji kopi. Terus saya ambil konsentrasinya juga. Itu lebih ke kopi seduh. Jadi saya jadi bisa buat program pemberdayaan untuk masyarakat. Itu ada Robusta 5.000. Bayangin kan kalau kita misalnya minum kopi asli bisa dengan Rp5.000. Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan napas. Karena itu udah masuk ke aspek bagaimana kita menjual kopi. Oh iya, siap. Perjalanan yang menarik ya, seorang dosen bikin webinar, akhirnya ada door prize kopi, banyak permintaan, mulai mengelola. Wah, luar biasa. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya nih Bung Dani nih, sebelum jauh nih bagaimana Anda memasarkan kopinya. Ini punya brand kan? Punya. Apa nama brandnya dan kenapa milih nama itu? Ini saya lihat nih ada lambang apa nih? Ayam jago. Nah, kenapa juga harus lambang ayam jago untuk untuk kopi? Silakan. Jadi kalau Milano itu ini merahnya Milano. Iya, nama kopinya Milano. Milano itu sebenarnya kalau sebagian teman-teman kan bahasanya kayak ke Italia gitu kan ya, Milano gitu kan. Kota Milan. Sebenarnya ini awal muasalnya itu dari Milan Mintuno. Jadi itu
pasangan keberuntungan. Oh. Jadi setiap makhluk hidup di dunia itu punya jodohnya dan nggak mesti sama. Jadi berjodoh itu misalnya ada ikan yang di dataran yang di lautan dalam sama yang di lautan yang dangkal. Tapi kalau mereka bertemu, mereka jalan bersama gitu. Gue juga bingung. Iya, gue juga bingung gitu. Kan dunia ini demikian unik. Nah, terus tanya lagi sama temen nih, Dan, ini Milano kenapa gambarnya ayam? Gue bilang, bro, nih ayam bukan sembarang ayam. Iya kan? Ini rajanya ayam, cuman gue nggak mau ngasih tahu rahasianya. Sebenarnya ini Milano ayam jago. Oh, sebenarnya, cuman karena kepanjangan gue gambarnya gue taruh. Iya, tadi Milano ayam jago. Iyalah. Tapi karena kepanjangan dipakai nama Milano aja, kemudian ayamnya ditempel di gambar. Itu juga hasil setelah sekian lama banyak pertanyaan. Gue juga pusing, bro. tapi itu menjadi hal yang menarik ya, karena dipertanyakan sama orang banyak, menjadi brand ini dikenal orang dong secara tidak langsung loh. Promosi gratis itu. Iya kan, bagaimana nama yang nyeleneh Milano dengan gambar ayam kemudian dipertanyakan, kemudian menjadi trending. Soalnya gue juga tadinya kan mau taruh gambar gua. Dan gue nggak enak. Ntar lah kita lihat. Kalau itu gue nggak yakin trending. Itu dia. Gue juga ngeliat emang repot juga. Oke, selanjutnya nih, Dan. Setelah udah ada produknya kopi, kemudian ada brandnya Milano gitu kan. Nah, terus pasti punya pemikiran dong, mau dipasarin kemana nih gitu ya. Kemudian setelah dipasarin kemana, bagaimana melakukan pendekatan kopi ini ke penikmat kopi yang ada nih. Apa yang Mas Dani pikirin pada saat ngejalanin bisnis ini? Ya, jadi pada saat awalnya itu sih kalau untuk bisnisnya ya, untuk bisnisnya itu pasarnya itu sebenarnya ceruk. Apa itu ceruk? Ceruk tuh jadi memang ada segmen pasar yang pasti. Oke. Jadi cuman berapa perusahaan, berapa pelanggan tetap. Kita nggak cerita Indonesia. Kita cerita berapa perusahaan, berapa pelanggan tetap. Udah. Jadi bahasanya kopi ini emang targetnya untuk uang hari-hari, uang harian. Karena kita harus ciptakan uang harian, mingguan, bulanan kan begitu. Baru gua denger nih. Iya kan? Ntar 3 tahun, 1 tahun, 6 bulan ada tuh. Nah ini sebenarnya untuk harian. Karena kalau lagi nggak ada duit kan kita kadang minjem sama lo misalnya. Daripada gue minjem sama lo, mendingan gue jualan kopi. Siap. Itu konsep awalnya tuh ceruk gitu ya. Nah, dalam perkembangannya gitu ya, bisnis kopi ini kan demikian rapet gitu ya. Kita harus pintar-pintar ngambil di mana nih kita mau bermain gitu kan. Cuman ya menariknya dari pasar ceruk itu dilalah Milano Kopi ini bisa jadi kekuatan untuk, jadi bukan bisnis ya, jadi ini sekarang jadi kewirausahaan sosial lah intinya. Oke. Jadi sebenarnya bisnis kopi ini kita jalankan untuk bisa mendapatkan income untuk membackup gerakan-gerakan sosial yang kita buat. Wis. Gitu loh. Wah, ini tahan dulu nih Om Dani. Tahan dulu makanya. Tahan dulu nih. Ini ada 2 hal yang menarik nih. Bisnis kopi dan sosial tadi. Iya, tapi kan jadinya pertama kopi itu kan dari webinar kan itu sosial dulu. Tiba-tiba jadi seperti itu, kita balikin lagi gitu. Sebenarnya begitu siklusnya. Kalau orang bisnis nggak begitu, pasti dia bisnis dulu, baru dia melakukan kegiatan sosial dari hasil keuntungannya. Nah, ini hasilnya kita nggak ada untung sosial terus. Oke. Jadi konsep jualannya adalah bagaimana membangun bisnis dengan melakukan aktivitas sosial. Jadi bagaimana kegiatan sosial itu bisa berjalan, sustain, berkelanjutan, kan harus punya penghasilan. Iya. Makanya tadi kita kalau diskusi tentang donasi, saya kurang setuju dengan donasi. Saya lebih senang dengan menjual kopi. Kalau mau beli aja, karena donasi itu saya khawatir kesannya jadi kita meminta dan memaksa. Padahal selama ini kita memberi, kan kita orang kaya ya nggak? Iya. Luar biasa. Saya hampir tidak bisa berbicara. Iya, saya juga tidak bisa berkata-kata.
menggabungkan jiwa sosial dengan berbisnis, padahal bisnisnya bukan mencari profit, tapi bagaimana menghasilkan perputaran uang yang ujungnya didonasikan untuk kegiatan aktivitas sosial. Iya seperti itu. Oke, Brothers, itu perjalanan awal Saudara Dani membangun bisnis kopi ini ya. Iya. Nah, Om Dani, kita akan bahas bincang-bincang lebih lanjut, tapi jangan serius-serius karena kalau serius-serius capek, ini kopinya enak banget. Iya, bro, soalnya gayanya begitu, bro. Biar Seorang dosen, kelihatan gitu ya, pinter, bro. Tapi emang seorang dosen begitu kan, dari awal dosen merangkum webinar, kemudian ada lihat peluang kopi. Kayaknya perlu saya contoh juga nih. Gimana? Saya contoh, saya bikin diskusi kayak gini. Saya lihat, ada hal yang menarik nih kan. Iya, bisa juga saya jualan, tapi saya nggak tahu nih apakah konsepnya sesuai dengan yang Bang Dani sampaikan nih, bisnis tapi melakukan aktivitas sosial. Tahan dulu di sana Bang Dani ya, karena ini menarik buat saya. Siap. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, membahas tentang sepak terjangnya Mas Dani, bagaimana beliau mempromosikan dan menjual kopi Milano, cap ayam. Ayam jago. Dan bagaimana pendekatan sosialnya juga merambah di kegiatan kopi ini. Oke? Ya. Om Dani, kita minum kopi lagi dan kita nikmati gorengan-gorengan yang ada di depan nih. Iya, siap. Siap. Oke, balik lagi Brothers bersama saya Riza dan sahabat saya Om Dani Indiatmo memperkenalkan kopi Milano. Nah, sekarang lebih dalam saya akan membahas bersama Om Dani. Awalnya Om Dani sudah bercerita bagaimana dia memulai bisnis kopi Milano ini ya Dan ya. Nah, sekarang Dan sharing dong ke kita nih bagaimana seorang Dan ini setelah menemukan ini sebagai salah satu roda penghasilan untuk menjalankan aksi sosialnya tadi ya. Nah, bagaimana Anda mempromosikan dan bagaimana Anda melakukan pendekatan ke penggemar kopi dan pelanggan Anda nih. Silakan Om Dani. Ya kan kalau untuk promosi itu kan karena memang awalnya itu kita suka memberikan door prize pada setiap kegiatan gitu kan. Ya kita tetap itu kita lakukan, cuman sekarang mereknya punya sendiri. Oh, oke. Nah, tadinya kan kita bantu kawan. Iya. Kalau sekarang kita Milano Kopi. Milano Kopi. Ya itu kita tetap door prize karena kita punya komunitas cukup besar itu kita bagikan. Oh, oke. Gratis tuh berarti ya? Gratis karena kan investasinya. Iya, maksudnya nggak perlu keluarkan biaya promosi, jadi bagi aja kan Dari situ sama aja kan. Iya. Nah, terus ya itu kayak buat kemarin sama BMS Apa SMA tuh BMS? itu Budut Memory Song gitu ya. Wih. Mereka punya komunitas, setiap acara mereka kita buat warung BMS. Oh, oke. Jadi setiap acara kita bagikan kopi gratis. Oh, Udah, nah, seperti itu gitu kan. sebagai tester ya? Bukan tester itu langsung. Kalau tester kan cuma kasih sedikit. Oke. Kalau itu mau nambah sampai 10 kali juga bebas. Tapi mereka langsung minum secara gratis, suka nambah Suka gitu ya? nambah sampai mules. Iya. Tapi begitu acara selesai beli. Iya, nggak beli. Selesai. Oh, oke. Cuman kalau yang dijual itu ya seperti ini kan, kayak ada kemasan. Oke. Kalau mereka bawa pulang ya silakan. Yang Anda jual kemasan. Minum Kemasan, kopinya di sana gratis. Gratis gitu. Itu yang model kedua. Terus yang model ketiga, sebenarnya kan belum semua teman-teman ini tahu bahwa Milano Kopi ini adalah produk dari kewirausahaan sosial tadi itu kan. Oke. Bahwa kopi ini sebagai sumber pendapatan dari aktivitas sosial yang kita lakukan. Oh, nah ini menarik. Ya kan? Ini. Ya. Makanya segmen pasar saya sederhana saja. Berapa perusahaan yang langganan tetap nih tiap bulan? Kalau misalnya tiap bulan ini dia pesennya mingguannya beda-beda, berarti kan ada penghasilan mingguan ya. Oh. Nah itu. Nah terus berapa pelanggan tetap? Oke. Udah itu aja sesederhana itu. Nah untuk
gerakan-gerakan sosialnya untuk teman-teman yang sudah tahu, ada yang memang mau kasih donasi untuk kegiatan sosialnya. Oh, oke. Saya nggak mau terima. Oh, oke. Jadi kalau mau beli kopinya saja, Oh, gitu oke. kan. Beli kopinya seperti Pendekatannya ke sana ya ya. seperti yang Brad lakukan lah. Misalnya tiba-tiba Brad beli kopi, gitu kan. Itu sebenarnya udah sebagian membantu kita untuk Melakukan aksi melakukan sosial. aktivitas sosial, gitu. Karena Wah. kalau donasi ini kan silakan kalau yang lain punya strategi itu. Kalau kita enggak, kita pokoknya mencari semua usaha-usaha produktif yang nantinya akan muncul. Oh, oke, Nah, oke. pertanyaannya kemudian, gerakan sosialnya itu apa saja yang kita Nah, itu lakukan? yang ingin saya Nah, tanyakan. Betul. kita jadikan Sukabumi itu sebagai basis pilot project, Hmm, ya kan? yang sekarang berjalan ini. Yang sekarang berjalan. Hmm. Jadi ada satu desa kita buat gerakan desa belajar. Oh, Ada satu desa kita buat gerakan ketahanan pangan masyarakat, oh, oke. gitu kan? Terus ada gerakan literasi, Oh, gitu ya. oke. Nah, kalau dilihat terpisah, kelihatannya kecil. Hmm. Dan ini nggak akan pernah bisa sampai sama teman-teman kita yang di atas. Hmm. Karena terlalu kecil. Desa, nggak kelihatan. Kalau mereka kan cara berpikirnya Indonesia, sekian titik, sekian ribu. Kita nggak. Kita ini hanya membuat pilot project. Mulai dari satu titik. Mulai dari kecil, 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 kecil. Tapi kita punya konsep. Saya kan tetap, basis saya kan akademisi. Iya, Iya kan? dosen. Iya, artinya begini. Saya ingin mengembangkan satu desa atau satu kecamatan. Saya Iya. juga punya model untuk mengembangkan itu. Tapi Hmm. kan harus dibuktikan. Harus dijalankan. Karena kan kelemahan orang pintar ini kan mikir. Kelebihannya di pikiran, kelemahannya di pikiran. Setiap menciptakan ide, saling tukar pikiran. Iya, Iya kan? iya. 1 tahun kemudian tukar pikiran lagi. Nah, saya punya pengalaman. Ketika kita bertukar pikiran sama masyarakat desa, kita bilang, ya udah kita tanam lele. Tanam aja dulu lelenya. Gitu loh. Maksud Iya, saya, iya. kita tetap bertukar pikiran. Tapi lelenya udah kita tanam. 1 bulan kemudian, kita bertukar pikiran, lelenya udah nambah 2 bulan usianya gitu loh. Maksud saya harus ada bukti yang membuat dia Iya, bergerak. Nah, itu bedanya antara pemikiran dengan gerakan. Gitu loh. Iya. Nah, jadi sebenarnya ada cita-cita besarnya. Saya ingin buat model pembangunan gitu ya, yang bisa diduplikasi. Iya. Terus misalnya ditanya, kalau sama teman-teman yang akademisi, "Nah, emang lo punya modelnya untuk bangun daerah?" Eh. Gue bilang, ada. Hmm. Gue mau buat desa apa kecamatan kayak negara aja. Hmm. Gue mau buat modelnya simple Keynesian model. Jadi pastikan setiap desa atau kecamatan pasti akan ditanya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya. Iya kan? Itu Ya yang udah. paling utama. Iya. Konsepnya pakai konsep negara saja. Hmm. Gimana konsumsinya ditingkatkan, gimana investasi daerahnya itu swastanya ditingkatkan, Hmm. gimana pengeluaran pemerintah daerahnya itu ditingkatkan, bagaimana ekspornya ditingkatkan. Itu sebenarnya teori. Iya kan? Cuman kalau ekspor di sebuah desa atau sebuah kecamatan itu artinya produk di situ yang dijual keluar desa itu apa gitu. Mbak Dari, stop Oke. dulu. Ini menarik. Stop. Jadi proses kita ngobrol di warung kopi, tapi ada seperti lecture Iya. mau kuliah. Di situ rahasianya. Kapan lagi ngerjain ente kan? Oke. Pertanyaan menarik nih Om Dani ini. Anda berbisnis kopi, tapi dari perputaran dana itu, kalau boleh saya bilang profitnya, itu dialihkan untuk kegiatan sosial. Seperti tadi pemberdayaan masyarakat, literasi, belajar mencerdaskan anak-anak sekitar, kemudian ada kekuatan pangan gitu ya. Kok bisa Anda memadukan itu dengan bisnis kopinya ini nih? Ya begini, kita harus paham gitu ya bahwa sektor ketiga masyarakat itu orang-orang hebat, Mas. Nah, ini yang nggak diberdayakan dan ini yang nggak diintegrasikan. Cerita kopi ini bagian kecil. Tapi ketika masyarakat-masyarakat yang lain itu berpikir dengan ide yang sama, itu akan menjadi sebuah kekuatan. Misalnya, buat gerakan desa belajar. Di sana yang tergerak
Itu justru dosen-dosen biasa, guru-guru. Tapi dia punya nuraninya tuh kebuka, gitu. Nah, sehingga bisa melaksanakan itu, gitu kan. Sebenarnya yang saya butuhkan dari teman-teman gitu ya, maupun misalnya teman-teman di Jakarta nih, gerakan hatinya itu aja. Misalnya saya pas kali mau nanam lele, kalau orang Jakarta ini terlalu banyak mikir, karena iya, karena dia based on-nya itu profit kan. Profit bisnis. Iya, nah, sehingga kalau kita mau buat ini itu, pasti dia akan bercerita apa Berapa untungnya, untungnya? gitu loh. Iya, iya. Padahal Sementara cara berpikir kita ini sangat sederhana, karena kita nggak berpikir yang besar, kita berpikir yang kecil. Misalnya, ketika kita mau tanam lele, padahal cuma lele, itu misalnya kayak teman kita, misalnya kayak Darwin, Allen, dan gue terpalnya ya, dan gue bibitnya, sesederhana itu, gitu loh. berarti mereka berinvestasi dalam bentuk kegiatan sosial, Mereka berinvestasi dalam bentuk kegiatan sosial. tapi tidak menyumbang dengan cara membeli kopi. Itu langsung. Itu langsung. Iya, Karena iya. apa? Itu pertemanan. Artinya selain memang kopi itu produk kita, Ya, ya. tapi ada juga masyarakat-masyarakat yang punya pemikiran sama. Oke. Jadi ada dua sasaran ya. Iya. Berjualan kopi dengan berbagi untuk kegiatan sosial, sekaligus juga mewacanakan nih ada kegiatan sosial, siapa yang ingin berpartisipasi begitu ya. Ya, nah kebetulan memang kawan kita itu pelanggan saya. Oke. Itu aja. Jadi kita kadang sering cerita jadi Iya, paham. iya, Itu aja. iya. Kalau nggak cerita kan nggak paham. Dia pikir jualan aja. Tapi gini nih, ada satu pertanyaan dari saya. Kalau itu Anda lakukan, bagaimana Anda mendapatkan income? Ya income kan kita gini, rezeki itu kan bisa macam-macam. Oke. Siap. Ya kan? Ini kan satu hal, gitu kan? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Rahasianya dibongkar di sini. Ya, ini yang menarik Nah, ini sebenarnya. bagian dari solusi akhirnya. Ya, jadi semua manusia nih dari zaman dahulu sampai hari ini pasti visinya sama, ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang pintar, ingin punya kekuasaan, sama. Padahal itu pemikiran paling kuno yang sampai hari ini berlangsung tanpa kita sadari. Maksud saya itu begini, untuk menjawab pertanyaan tadi itu, kita harus tahu investasi awal yang diberikan Tuhan ke kita. Misalnya, Tuhan memberi kita hidup dan memberi kita badan fisik. Itu adalah investasi awal. Kalau kita nilai itu berapa juta US dollar. Artinya, kita sekarang miskin atau kaya, nggak ada arti. Benar salah, nggak ada arti. Artinya apa? Lihat anugerah terbesar itu. Jadi misalnya gini, kalau saya katakanlah orang bodoh, sedih banget nasib saya. Pasti orang pintar akan tidak menghargai saya. Misalnya saya sekarang orang miskin, sedih banget saya. Pasti orang-orang yang kaya tidak menghargai saya. Tapi itu semua gugur ketika kita semua sama-sama tahu bahwa investasi awal yang diberikan kita sama. Saya ambil contoh kasus. Harga robot yang mau menyerupai manusia 1 juta, ya 1 juta US dollar, katakanlah demikian. Padahal jalannya cuma set, lihat kiri kanan, ngomong dikit. Seperti yang saya ceritakan. Saya main ke Sukabumi, ketemu sama orang tua teman saya, dia langsung naik pohon kelapa, ambil buah kelapa, dia belah, suruh saya minum. Udah gitu dia pakai bahasa Sunda. Maksud saya, apapun pendidikan dia, apapun profesi dia, teknologi ini lebih hebat dari robot. Bisa naik pohon kelapa, bisa. Maksudnya, ketidakmampuan manusia dalam melihat potensi ini, itu yang membuat kita ini jadi lambat berkembang. Nah, daripada mikirin yang lain berpikir tentang itu, kita di sektor ketiga bisa mikir itu. Makanya dari masyarakat untuk masyarakat aja. Iya, bisa. Iya, pokoknya bisa aja. Dan ini keren banget nih. Kita ngobrolin bisnis kopi, tapi ujungnya adalah closingnya bagaimana si bisnis itu bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat, memberdayakan masyarakat sehingga mereka mampu belajar, kemudian juga survive ya. Iya, intinya ini kan inspiring ya. Kita hidup bukan dengan hitam putih, bukan dengan benar salah, bukan dengan pintar atau bodoh kaya miskin, tapi bagaimana kita bertahan hidup, bagaimana keberlanjutan, itu kan nggak ada teorinya, warnanya juga
Gitu loh. Nah, terus saya pokoknya termasuk orang yang paling bersyukur dilahirkan di negara Ah, Indonesia. oke, Saya siap. ngelihat orang-orang Indonesia itu demikian luar biasa. Oke. Kearifan lokalnya banyak gitu ya. Makanya ketika cerita kehidupan sebenarnya kalau misalnya dari level orang-orang hebat itu mampu melihat ini, sebenarnya sederhana. Sederhana ya. Karena kebutuhan manusia itu kan sebenarnya cuma makan aja, Simple ya. simple. Betul. Cuman karena ini semua jadi pada sibuk, sibuk untuk hal-hal yang nggak diperlukan oleh masyarakat gitu. Siap. Wah, gaya kan? Yang penting gayanya dulu beliau. Iya, iya. Pak Dani, Siap, sambil siap. bicara-bicara santai dan serius, Iya, kita nikmati dulu kopi Milanonya ya, Pak Dani. iya. Ini salahnya cerita kopi sama dosen. Terakhir nih Mas Dani nih, sebelum kita closing statement nih Mas Dani. Hmm, Mas Dani, apa yang ingin disampaikan ke pemirsa Radio Bright hmm, terhadap pemikiran-pemikiran yang hmm, tadi Mas Dani sampaikan, hmm, berbisnis sambil beraktivitas hmm, sosial ke masyarakat. hmm. Silakan Mas Dani. Ya, Kita intinya, lihat ke kamera Mas Dani. oke. Jadi kalau saya pribadi, kita sebagai manusia yang penting kita punya tujuan hidup. Aha, Nah, kita harus sama-sama membuat manusia lain menjadi manusia, gitu kan. Nanti kalau kita punya cita-cita besar, itu biasanya rezekinya dikasih besar. Uish, Itu aja. Jadi dalam. persoalannya setelah saya lihat, kenapa rezeki orang itu kecil? Hmm. Karena cita-citanya kecil. Jadi dikasihnya rezekinya sesuai cita-citanya. Kalau saya berpikir tentang Indonesia, saya berpikir tentang masyarakat Indonesia gitu ya, pasti rezekinya Akan se-Indonesia. akan se-Indonesia. Luar biasa. Gitu kan. Betul nggak? Setuju Mas Dani. Iya. Setuju, Soalnya Mas kalau Dani. enggak repot gue. Saya perlu menghadirkan tamu-tamu seperti Mas Dani nih Iya, sepertinya iya, The Next, sehingga iya, wacana diskusi kita akan lebih terbuka tapi tidak melupakan aksi sosial ke masyarakat iya, banyak iya, selanjutnya. setuju. Mas Dani, Siap. thank you atas waktunya udah datang di warung Radio Bright Iya, dan terima kasih untuk kopi Milanonya iya, yang ternyata bukan hanya sekedar kopi, tapi bagaimana si Milano Kopi ini berkontribusi iya, terhadap masyarakat banyak di luar sana. iya. Dan Mas Dani sekarang aktivitas sosialnya masih tetap berlangsung, Brighters, di wilayah Sukabumi ya Mas Iya, Dani di ya? wilayah Sukabumi. Berupa proses pemberdayaan masyarakat Iya. di bidang Iya, pembelajaran, macam-macam. Iya, pembelajaran, kemudian literasi, ketahanan pangan, edukasi, ketahanan pangan. ya, literasi juga tadi ya, Iya, dan masih terus berlanjut ya. iya terus berlanjut. Siap. Mm-mm. Mas Dani, thank you atas waktunya. Siap. Secara reggae. Jangan bosan untuk datang di studio Wah, di enggak lah. warung radio. Bright. Iya, sip. Makasih juga nih kopinya dibeli terus. Thank you, thank you. Oke, Brighters. Itulah edisi pertama dari Warung Radio Bright menghadirkan saudara Dani Indrianto yang sangat memotivasi dan menginspirasi buat saya khususnya, mudah-mudahan juga buat Brighters semua. Konsepnya simpel, berjualan untuk memberikan serta berbagi ke masyarakat Mm-mm. luas di Indonesia misalnya, ya. Iya. Dimulai dari pengamatan, webinar, Mm-mm. memberikan kopi untuk acara door prize, kemudian mengamati karena ada permintaan, Iya, kemudian mempackaging ini menjadi iya, kopi betul. Milano. Teman-teman Brighters, kalau ingin kontak Mas Dani boleh di-mention di Instagram, Facebook, atau apa yang kira-kira Brighters nih pengen kontak Mas Dani nih, ingin membeli atau ingin ikut bergabung di aksi sosial dan segala macam, itu di mana Mas Dani? Iya, kita ada web sih sebenarnya. Tapi mungkin nanti kita sisipkan aja di Oh, di running text ya, di running ya. text, ya gitu aja. Di situ ada web, ada Iya, Instagram dan segala iya, macam ya, termasuk nomor telepon Mas Dani boleh iya, disampaikan di sana boleh, ya. iya, iya. Oke. Nah, karena ini sifatnya sosial, siap, insya Allah Mm-mm. Bright akan Mm-mm. selalu ada di. Siap, siap. Jadi nanti juga potongan-potongan 1 menitnya aku share juga kan Siap, ke semua mantap, YouTube. mantap. Terima kasih Mas Dani. Iya. Riders, demikian bincang-bincang saya sama Mas Dani Indriatmo yang sudah menginisiasi dan menginspirasi saya pastinya, dan mudah-mudahan juga untuk Riders semua tentang idealisme dan motivasi dari Mas Dani. Saya Rizal Bright undur diri, Mas Dani Dan Indrianto. juga undur diri. Kita akan ketemu di sesi berikutnya bersama
produk-produk lain pastinya Mas Dani Siap. dari UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Kita akan ngajak ngobrol dan diskusi di sini. Brothers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.